Oke, selamat sore teman-teman. Ahad 31 Agustus 2025. Kita sampai tanggal 5 September. Kita sampai tanggal 5 September 2025. Kita off topic dulu. Nanti kita baru bahas lagi tentang pecahan financial quotient ini setelah tanggal 5 September 2025. Karena mulai besok sampai tanggal 5 September 2025 konon katanya akan ada demonstrasi massa yang lebih besar lagi daripada yang tanggal 28 dan 29 bahkan 30 Agustus 2025. Nah, teman-teman semuanya, sore ini rasa-rasanya kita paling enak membahas tentang sesuatu yang memang sudah kemarin disampaikan oleh para penyalur aspirasi kita yang selama ini tidak didengar oleh para wakil rakyat ataupun para penyelenggara negara ya. Wih, rendah banget pesawatnya. Berarti ini ketahuan baru take off dari Suta. Batik Air itu sepertinya tuh. Itu masih rendah ketinggiannya. Gak tahu berapa meter ya, atau berapa feet, atau berapa kaki. Kelihatan tuh. Tuh. Ya. Tuh mulai bank dia. Berarti dia take off-nya dari runway runway yang mengarah ke timur. Bukan runway yang arah ke barat. Ya. Kalau runway yang arah timur pasti lewat sini koridornya. Nah teman-teman, kita lanjut ya. Setelah tadi kita menyimak pesawat Batik Air yang baru take off dari bandara Soekarno-Hatta. Nggak tahu itu tujuannya kemana pesawat Batik Air-nya. Nah teman-teman kalau mau lihat itu bisa lihat aplikasi apa? Air Radar ya teman-teman ya. Gitu. Nah teman-teman semuanya, sebenarnya biang keladi daripada kejadian kerusuhan, vandalisme, dan brutalisme dari massa kemarin itu bahkan anarkisme itu, hulu persoalannya adalah akumulasi dari kemarahan dan kekecewaan rakyat Indonesia kepada para penyelenggara negara, yang dimana mau foto ya, saya takut mau foto ini, dimana para anggota DPR kemis-kemis minta kenaikan tunjangan yang begitu luar biasa sekali tunjangannya naiknya. Kemudian rakyat yang makin dicekik oleh pajak. Bahkan ini sekarang lagi rame isu tentang royalti ya. Muaranya ya, hulunya adalah itu kemarahan bertubi-tubi dari masyarakat ya, akumulasi dan kompilasi dari kemarahan masyarakat yang sudah nggak bisa dibendung lagi. Makanya penyalurannya adalah lewat jalur kekerasan seperti yang kita simak sekarang ini gitu, yaitu dengan fasum dirusak. Akibatnya kan
Memang untuk sekarang sampai seminggu ke depan tanggal 7 Agustus 2025 itu memang seluruh layanan transportasi publik yang di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta seperti bus Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta itu memang gratis. Dalam artian bayar cuma Rp1 aja, gak nol ya. Nol itu untuk angkot Jaklingko. Memang gak berlaku juga untuk bus Royal Trans. Royal Trans tetap di tarif 20 sampai dengan Rp35.000 karena kan dia tidak di halte ya. Nah, yang itu kan adalah bus Transjakarta yang berhenti di halte ya, atau berhenti di bus stop. Karena sistemnya memang lagi ada trouble seperti itu, jadinya untuk sekarang ini bus TJ hanya gratis gitu. Untuk sekarang gratis gitu. Sampai seminggu ke depan. Tapi itu kan disebabkan karena rusaknya sejumlah sarana prasarana infrastruktur dari bus Transjakarta dan juga MRT. Ya. Ini dirusak, teman-teman. Dirusaknya gimana? Ya itu sistem-sistemnya banyak yang dijarah, divandalize gitu. Divandalisasi gitu. Itu kan parah gitu. Perbaikannya juga pakai uang kita juga, uang masyarakat juga gitu, uang dari pajak juga gitu. Walaupun sudah diinstruksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung supaya perbaikannya diakselerasi atau dipercepat gitu ya. Tapi kan untuk apalagi halte-halte bus TJ yang terbakar dahsyat cuma tinggal kerangka doang kayak Senen Sentral atau Senen Toyota Rangga, kemudian Senayan Bank Jakarta atau Senayan Bank DKI atau GBK, kemudian halte Kejaksaan Agung atau CSW, ini kan benar-benar terbakar dengan sangat parah gitu loh. Benar-benar dibakar habis-habisan gitu loh. Ini kan melukai hati gitu loh, melukai hati banget gitu. Hati ini jadi terluka gara-gara itu gitu loh ya. Bahkan saat saya bikin video pulanglah itu tanggal hari Sabtu kemarin tanggal 30, saat itu seluruh layanan bus Transjakarta lumpuh total, berhenti semua. Baru kemudian saya buka update baru lagi, ternyata sudah dioperasi bertahap gitu loh. Dan sekarang hampir semua operasional bus Transjakarta dibuka semua, dijalankan semua gitu. Semua armada bus Transjakarta, mau itu yang dikelola sendiri oleh PT Transportasi Jakarta BUMD ataupun yang oleh operator, itu semua sudah jalan kembali seperti biasa. Saya belum cek, saya belum lihat ya. Tapi semoga saja benar ya yang disampaikan. Soalnya gimana ya, saya tuh agak-agak gimana gitu. Ya itulah pokoknya. Iya. Jadi ya teman-teman tahu sendirilah ya. Tapi tadi alhamdulillah ya, Car Free Day tadi berjalan seperti biasa. Ya walaupun gak rame dan Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung dibilang tone deaf lah, apalah segala macam gitu ya. Tapi lihat warga Jakarta yang berterima kasih kepada Mas Pram, Gubernur Pram ya. Terima kasih Pak, CFD Car Free Day Jakarta tetap ada gitu. Itu kan satu kebanggaan tersendiri gitu loh, bahwa hey, sekalipun lo rusak Jakarta, sekalipun lo bikin Jakarta hancur lebur, sekalipun lo bikin Jakarta kalang kabut, kocar kacir dan seterusnya. Lihat,
warga gua, tetap olahraga. Lihat dong, kita di Jakarta stay cool aja tuh. Mau jogging jadi, mau cekikik jadi, mau apa aja, mau ke CFD-an jadi gitu loh. Kita patut terima kasih sebenarnya, karena tadi Gubernur Pram itu ninjau langsung gelaran CFD gitu teman-teman, meninjau langsung. Teman-teman, kita tidak perlu mengcompare antara Mas Pram, Gubernur Jakarta, dengan gubernur daerah lain, provinsi lain. Tidak usah teman-teman, karena setiap provinsi punya dinamikanya sendiri. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kenapa harus seperti itu? Ya memang demonstrasi di Jawa Barat seperti itulah yang terjadi dinamikanya. Makanya beliau perlu turun langsung. Gitu. Aduh, spot saya didudukin. Ya gak apa-apa lah. Orang mau makan, bagaimana? Masa gua larang? Itu kan tempat umum. Kita nggak bisa ngelarang juga, soalnya itu tempat umum gitu loh. Apalagi bawa makanan tuh. Masih butuh duduk ya, jadilah duduknya di situ. Nggak apa-apa, kita ke Akasia aja deh ya. Sambil kita ngisi waktu jelang maghrib. Ya sayangnya saya nggak bisa wifi-an gara-gara spot gua didudukin orang gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Ma, ini udah ini bahaya nih. Nih, saya break sebentar ya teman-teman. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Ini penghinaan. Karena walau bagaimanapun beliau presiden. Coba lihat. Palanya Prabowo di tanda silang. Ini siapa pelakunya ini? Tolong cari ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mampir ke YouTube saya, cari nih siapa pelakunya. Cari. Saya nggak terima presiden saya diginiin. Cari siapa pelakunya nih. Cari. Nih saya capture ya, saya foto ya. Cari siapa pelakunya ini. Ini presiden loh. Ini presiden dipilih rakyat. Nih ya, nih teman-teman nih, saya foto lagi nih. Ini gila ini yang kayak gini nih. Mukanya disilang ini. Cari siapa pelakunya ini. Karena walaupun saya nggak milih, saya nggak dukung Pak Prabowo, dia presiden, dia dipilih rakyat, rakyat yang memberi mandat kepada Pak Prabowo. Kok diginiin presiden saya? Saya nggak terima loh. Ini gila ini. Ya, saya nggak akan beranjak dari sini nih. Nih teman-teman lihat nih. Ini perbuatan dari kaum anarko. Ini kaum anarko. Ini perbuatan siapa ini? Cari nih. Sekalipun saya bukan bagian dari TKN Prabowo Gibran, bukan pemilih 2 atau 02, tapi ini presiden sudah dipilih oleh rakyat, sudah menerima mandat dari rakyat kalau pakai bahasa beliau. Ini saya foto sekali lagi nih. Cari nih, saya pajang nih di seluruh medsos saya, termasuk di posting YouTube saya. Ya, sementara ini semua medsos saya buka dulu ya. Karena alasan keamanan medsosnya sementara saya kunci dulu. Tapi nanti ada salah satu medsos yang akan saya buka ya. Ini tolong dicari nih siapa pelakunya ini. Ya, kalau teman-teman mampir ke YouTube saya, nonton ini video, cari nih siapa pelakunya. Karena teman-teman, walau bagaimanapun ya, walau bagaimanapun Pak Prabowo itu presiden yang dipilih oleh rakyat. Sudahlah ya, tugas kita sebagai rakyat tuh yang mendukung, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada Pak Prabowo mewujudkan apa yang beliau sebut sebagai asta citanya.
Bukan malah diperlakukan seperti itu. Gambarnya dicoret. Gak ya, saya yakin gak cuma di situ doang. Di dekatnya Haji Gari itu juga ada itu spanduknya. Muka Prabowo pasti dicoret. Saya minta tolong ya teman-teman, kalau ada spanduk yang spanduk dari Partai Gerindra yang memuat wajah dari presiden kita Bapak Prabowo Subianto dicoret seperti itu ya, dimanapun itu, nggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia ya, kalau ada yang seperti tadi saya capture, cari itu siapa pelakunya. Karena walau bagaimanapun Pak Prabowo itu presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Beliau sudah menerima mandat dari kita, rakyat. Sudahlah. Ya. Sudahlah, game's over. Permainan udah selesai, pemilu selesai. Nanti masih ada 3 tahun lagi kalau mau seperti itu. Untuk sekarang biarkan Pak Prabowo bekerja, melayani rakyat. Kalau ada yang salah kita baru kritik, kita baru kritisi, kita koreksi sama-sama. Kalau bagus, benar, kita dukung. Itu baru benar. Maaf ya, suara mesin VW Kombi itu untuk sekarang ini nggak menghibur saya. Karena saya nggak terima presiden saya dibegitukan. Saya memang di Pilpres 2024 kemarin bukan pendukung dan pemilih Pak Prabowo. Saya pendukung dan pemilih Pak Ganjar Pranowo. Orang tua saya pemilih dan pendukung Pak Anies Baswedan. 1, amin. Ya, saya 3. Ya, Ganjar Mahfud. Ya. Tapi walau bagaimanapun rakyat Indonesia sudah memilih nomor 2, Prabowo. Jadi mau bagaimana? Masa iya kita terus terjebak dalam yang gitu-gitu? Sudahlah. Pak, minum dulu Pak. Tolong ya teman-teman ya. Sekalipun saya bukan simpatisan atau kader Gerindra, tapi teman-teman saya minta tolong ya. Ada spanduk Partai Gerindra bergambar Bapak Presiden Prabowo Subianto dirusak atau dicoret X seperti tadi dan seterusnya. Cari itu siapa pelakunya. Cari pelakunya, siapapun itu. Itu penghinaan. Itu kejahatan loh. Ya. Presiden loh. Itu kepala negara, kepala pemerintahan, chief executive dari republik yang besar ini. Kok dibegitukan? Cari itu. Saya minta tolong, cari itu. Cari siapa pelakunya. Nanti saya post di entah di mana di medsos saya akan buka nanti. Ada, nanti saya taruh deh di TikTok atau di X. Atau di mana lah, nanti teman-teman tunggu aja ini dari saya ya. Saya minta tolong tuh dicari itu. Ya. Siapa pelakunya itu? Saya nggak terima presiden saya dibegitukan. Karena walau bagaimanapun, sekali lagi saya tekankan, Pak Prabowo Subianto tuh presiden. Ya, saya sebagai simpatisan PDI Perjuangan menghormati instruksi dan mengikuti instruksi dari Ketua Umum kami Bu Megawati Soekarno Putri mendukung pemerintahan merah putih Pak Prabowo Subianto. Sudah, kita nurut, sami'na wa ata'na. Sudah. Kayak saya bilang, cari itu. Itu jahat itu. Wallahi saya katakan itu jahat perbuatannya, biadab itu. Demi Allah saya katakan. Itu perbuatan yang jahat banget. Untung tadi saya bergerak ke sana.
Untuk tadi saya nggak duduk di spot yang biasa saya duduk itu, gara-gara ada ibu sama anak lagi makan. Coba kalau saya duduk di situ nggak ngelihat. Coba karena tadi saya bergerak, saya jalan terus nih. Wah, untung ketahuan sama saya. Kalau kagak, masya Allah. Cari itu. Siapa pelakunya? Cari. Tangkap itu pelakunya. Itu penghinaan itu. Penghujatan tuh kepada presiden. Ya. He is my president. Pak Prabowo itu presiden. Presiden kita. Presiden Republik Indonesia. Kasih beliau kesempatan. Toh rakyat sudah memberi mandat kepada Pak Prabowo. Ya. Rakyat sudah memberi mandat, sudah memberi amanah, sudah memberi kepercayaan kepada Pak Prabowo memimpin negara ini. Kalau ada program-program yang nggak bagus, yang nggak ini, kita koreksi, kita luruskan. Contoh, saya selalu mengkritik program makan bergizi gratis karena tidak substantif. Yang saya lakukan apa? Bukan menghujat Pak Prabowo-nya, tapi menghujat MBG-nya itu. Yang saya hujat itu MBG-nya, bukan Pak Prabowo-nya. Bukan Presiden Prabowo-nya. Tapi program MBG-nya. Ada satu programnya Presiden Prabowo yang saya setuju. Apa? Koperasi Merah Putih. Lumayan ini, mendorong banyak lapangan kerja tercipta, mendorong banyak orang berkoperasi, tumbuh menjadi masyarakat dengan ekonomi yang produktif. Kalau bisa di sini ada Koperasi Merah Putih, gak cuma di Melawai aja. Di sini ada, di Pesanggerahan sini ada, gak cuma di Melawai aja. Di Pesanggerahan ada, di Kebayoran ada, Bayoran Lama ada, di Kebayoran Baru ada, di Menteng ada, di seluruh pelosok Jakarta ada yang namanya Koperasi Merah Putih ini. Koperasi kelurahan, bukan koperasi desa. Koperasi kelurahan Merah Putih ini, gitu loh. Itu saya setuju program itu. Ya, saya setuju. Dan ini harus kita dukung. Kenapa? Koperasi itu boleh kita bilang jantungnya ekonomi negeri ini. Ekonomi Indonesia itu berputar lewat koperasi, bukan lewat industri. Koperasi, motor penggerak ekonomi kita itu koperasi, UMKM, usaha mikro kecil menengah. Ini makanya kenapa saya sangat setuju dengan Koperasi Merah Putih itu. Jalankan. Jalankan. Terbuktikan saya fair. Saya fair. Ada program Presiden Prabowo yang bagus, kita dukung. Koperasi Merah Putih bagi saya bagus. Jos, jalanin yang bener. MBG salah, gak substantif. Saya koreksi, saya luruskan. Lebih bagus anggaran buat makan bergizi gratis yang konon data terakhir saya terima 71 triliun rupiah. Uang rakyat habis untuk program gak guna itu. Mending 71 triliunnya dipakai buat sekolah gratis. 71 triliunnya dipakai buat biaya kesehatan gratis. Kita kan sudah lihat cek kesehatan gratis tuh, kita apresiasi karena nggak semua orang mampu untuk sekedar cek kondisi kesehatannya aja, itu harus bayar, teman-teman. Pemerintah Merah Putih Prabowo kasih gratis. Ini program yang harus kita apresiasi. Bukan program yang harus kita hujat gitu loh. Coba bayangkan, kalau nggak ada cek kesehatan gratis, berapa banyak orang yang harus keluar biaya mahal cuma untuk sekedar periksa kesehatan. Sekarang tugas kita tuh hanya mengawasi, memastikan seluruh asta citanya
Presiden Prabowo itu terwujud semua. Itu tugas kita sebagai warga negara. Terlepas dari kita 08, Banteng, anak abah. Itu tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia. Cobalah, ya, kalau kita kritik programnya Presiden Prabowo atau janjinya Presiden Prabowo yang belum terrealisasi, kita bantu cari solusinya. Salah satunya yang dibutuhkan apa sekarang? Lapangan kerja. Manifesto kampanye Prabowo Gibran awalnya menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Tambah 10 juta lagi setelah Danantara Indonesia didirikan. Jadi total berapa? 29 juta. Tambah 800 ribu lagi setelah Bank Emas diluncurkan. Itu kata Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Jadi total 29,8 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan. Kenapa belum terrealisasi? Ya karena ada sejumlah faktor. Ya, orang bikin usaha, orang bikin apa? Usaha mikro kecil menengah, birokrasinya jelimetnya bukan main. Oh, siup aja ngurusnya, aduh ya gitulah pokoknya. Kejelembab dalam birokrasi, administrasi, too many red tapes. Dan investor susah masuk. Kenapa? Investor juga melihat-lihat Indonesia ini bener ramah terhadap investor apa enggak? Gitu. Kalau investasi masuk lancar, bebas macet, orang bebas mendirikan bisnis, mendirikan usaha, bahkan dipermudah untuk menjadi anggota koperasi merah putih, insya Allah 29,8 juta lapangan pekerjaan itu terwujud. Karena memang itu yang dibutuhkan. Bagaimana merayu para investor? Lobby. Kita punya hubungan dengan banyak negara mitra dagang. Dengan Jepang, dengan Tiongkok, dengan Singapura, dengan Rusia, dengan USA, dengan EU. Kemarin baru tanda tangan apa? CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan EU. Manfaatkan untuk menjaring banyak investor dari Uni Eropa ke sini. Dengan begitu, sedikit demi sedikit manifesto 19 juta lapangan kerja terpenuhi. Bukan dengan maki sana, maki sini. Apalagi berbuat seperti yang tadi itu. Keterlaluan itu. Tolong cari siapa itu pelakunya. Ya. Tolong cari itu siapa pelakunya tuh. Kalau ketemu. Ya. Kalau Termul berani berulah seperti itu, buang aja ke laut. Tolong cari siapa itu. Ya. Ton saya agak meledak-ledak begini karena jujur saya nggak suka presiden saya dicemari seperti itu. Dirusak namanya seperti itu, saya nggak suka teman-teman. Karena walau bagaimanapun kembali lagi Pak Prabowo sudah menerima mandat dari masyarakat, sudah menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya pinjam bahasanya beliau. Sudah mendapat mandat dari rakyat. Maaf tadi ada musik, kena copyright nanti. Saya takut kena copyright. Nanti nggak bisa dapat duit lagi dari YouTube. Kadang-kadang orang ini nggak ngerti main musik buat yang nggak ramah dengan orang yang nyari duit di YouTube.
namanya egois itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi sudah ya. Kalau memang kita mau menjadi pihak yang kritis kepada pemerintah merah putihnya Presiden Prabowo ini, kritisilah programnya. Bukan melakukan tindakan seperti tadi. Nih saya ambil fotonya dari jauh nih, biar jadi barang bukti. Ini penghinaan ini. Kalau tadi kan saya ambil fotonya dari dekat. Ini saya ambil fotonya dari jauh. Saya ambil lengkap tuh. Gambar presiden kita dicoret dengan kayak gitu. Ya Allah. Alangkah murah harga diri bangsa ini. Ya. Alangkah rendah martabat negeri ini. Seorang chief executive, head of state, head of government yang telah mendapat mandat dari rakyat, namanya dibegituin, didefamasi seperti itu. Dah teman-teman, saya kira cukup. Daripada saya makin emosi lagi, saya cukup capture aja lengkap terjauh ya. Inilah teman-teman penyakitnya di Jakarta ini. Orang males jalan kaki kemana-mana, senangnya naik kendaraan pribadi. Inilah yang bikin Jakarta jadi macet gitu. Ya, nih saya ambil dari jauh sekaligus untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Nih ya, saya ambil lengkap ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Saya buka dulu akun medsos saya sebagian ya, untuk ya bisalah di publikasi. Kemungkinan sih Facebook saya untuk saat ini akan saya buka kembali ya, tapi dengan saya buka secara sebentar ya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Merdeka!